Hai guys. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nashkuru ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithats wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Sadaqallahul azim. Pertama, puji syukur kehadirat Allah yang mana atas limpahan sehat, limpahan nikmatnya lah sehingga saya dapat menjalankan tugas saya hingga saat ini. Yang kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa saya curahkan kepada Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana ia telah membawa kita dari zamannya kegelapan menuju terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya teman-teman sekalian, sebelumnya Al-Mukarram Al-Ustadz Zaki, tujuan saya dalam keadaan begini, dalam keadaan tutup mata, yakni untuk menjalankan ujian tengah semester mata kuliah studi hukum Islam. Saya Raden Mafasya Putra Malghani, nomor induk 1012 5005 1012 5005 kelas 1B. Langsung saja saya ingin membawakan dua materi, yakni yang pertama tentang definisi hukum Islam itu sendiri, dan yang kedua tentang hukum syara. Baik teman-teman sekalian, sebelum masuk ke materi, tentulah kita harus tahu apa itu hukum Islam. Jadi teman-teman sekalian, hukum Islam dapat kita bagi menjadi dua, yakni hukum dan Islam. Kalau kita ambil secara bahasa atau etimologi, karena hukum Islam ya, bisa kita ambil dari bahasa Arab, yakni hakama. Maka menjadi hukum kan? Hakama artinya menghukum, memutus, atau menetapkan. Nah, jadi secara bahasa hukum artinya dasar seseorang untuk menetapkan sesuatu, atau dasar seseorang untuk memutuskan sesuatu, itu hukum. Sedangkan secara terminologi atau istilah menurut para ahli, saya ambil satu contoh dari Hans Kelsen, mengatakan bahwasannya hukum adalah norma-norma atau aturan-aturan bagaimana seseorang harus berperilaku. Itu definisi hukum secara terminologi menurut Hans Kelsen. Kalau kita simpulkan dari definisi hukum menurut Hans Kelsen tadi, kalau kita tambah kata Islam di belakangnya jadi hukum Islam. Definisinya adalah hukum Islam adalah norma-norma atau aturan-aturan bagaimana seseorang dapat berperilaku berdasarkan Al-Quran atau berdasar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu hukum Islam. Simpelnya adalah hukum Islam adalah aturan bagaimana seorang harus berperilaku didasari oleh Al-Quran. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa itu hukum Islam, lalu kita juga harus tahu mengapa kita harus belajar hukum Islam. Sedangkan kita sudah belajar tentang fikih. Apa perbedaannya? Nah, jadi teman-teman sekalian, cukup berbeda. Hukum Islam itu pure hukum. Jelas bahwasanya itu adalah hukum. Jadi contoh nih, sholat 5 waktu, hukumnya wajib. Nah, itu adalah hukum Islam. Tapi kalau fikih itu adalah rincian atau definisi lebih lengkap lagi daripada hukum Islam itu sendiri. Contohnya, sholat 5 waktu itu wajib, gitu kan? Cara melaksanakannya bagaimana? Nah, itu dipelajari di fikih. Kita harus berwudu. Wudunya harus membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala. Nah, itu fikih. Tapi kalau hukum Islam, sholat 5 waktu wajib. Nah, itu hukum Islam. Nah, kalau kita sudah tahu perbedaannya antara hukum Islam dan fikih, selanjutnya adalah apa dasar yang kita pelajari dari hukum Islam ini. Hukum Islam ini berasal daripada hukum taklifi. Nah, timbul lagi pertanyaan, apa itu hukum taklifi? Nah, ya kan? Maka saya jelaskan sedikit mungkin dengan bahasa yang sangat simpel ya.
Hukum taklifi itu adalah taklifi itu pertama artinya adalah beban atau tanggung jawab. Jadi hukum taklifi adalah hukum yang dibebankan kepada seseorang atau tanggung jawab seseorang. Nah, hukum taklifi ini mencakup 5 macam, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang pertama wajib. Wajib adalah hal yang harus kita lakukan dan tidak ada pilihan lain. Kalau kita lakukan berpahala, tidak dilakukan berdosa. Nah, itu wajib. Contohnya sholat 5 waktu. Kita harus melakukannya, tidak ada pilihan lain. Dilakukan berpahala, tidak dilakukan berdosa. Yang kedua, sunnah atau dianjurkan. Contohnya seperti sholat rawatib atau sholat qobliyah sebelum sholat. Sholat qobliyah sebelum sholat wajib. Itu hukumnya sunnah. Kita lakukan, itu dianjurkan. Kita lakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Ada pilihan di situ. Mau melakukan atau tidak. Dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Itu contoh dari sunnah. Lalu yang ketiga ada mubah atau boleh. Nah, mau kita lakukan, mau tidak kita lakukan, boleh-boleh saja gitu ya. Contohnya makan dan minum. Nah, asalnya boleh. Tapi bisa berubah menjadi haram, bisa berubah menjadi halal, bisa berubah menjadi wajib dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu belajarnya di fikih, teman-teman sekalian. Nah, jadi itu tadi ya. Contohnya mubah itu makan atau membaca buku misalnya. Mubah boleh. Tapi kalau belajar beda, kalau belajar wajib. Dari kita lahir sampai kita meninggal kita wajib belajar. Tapi kalau misalnya membaca itu boleh-boleh saja, mau kita membaca tidak membaca ya tidak masalah begitu. Dan tidak ada pahala di situ. Karena Rasulullah itu tidak bisa baca tulis. Lalu selanjutnya ada makruh yang keempat. Makruh itu dianjurkan untuk ditinggalkan. Kalau kita lakukan Allah kurang suka, kalau kita tinggalkan Allah suka dan berpotensi mendapat pahala. Contohnya tidur setelah sholat subuh, makruh. Kalau kita lakukan Allah kurang suka atau Allah tidak suka. Kalau kita tidak lakukan Allah suka dan berpotensi mendapat pahala. Itu makruh. Lalu yang terakhir ada haram. Haram pure, harus ditinggalkan. Sama seperti wajib tadi harus dilakukan. Kalau haram harus atau wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan atau harus ditinggalkan. Contohnya seperti makan babi, wajib ditinggalkan. Nah, baik, itu tadi dasar daripada dasar-dasar daripada hukum Islam. Baik, kalau kita sudah tahu dasar-dasar daripada hukum Islam, maka selanjutnya adalah apa fokus daripada hukum Islam itu sendiri, fokus dari pelajarannya. Maka hukum Islam itu lebih berfokus kepada ya tadi, norma-norma atau aturan-aturan bagaimana seorang harus berperilaku berdasarkan Al-Quran atau berdasarkan Islam. Ya. Dan dia tidak mencakup benda dan yang lain-lain. Nah, itu hukum Islam. Baik, kalau kita sudah tahu tentang apa itu hukum Islam, definisi hukum Islam, maka kita masuk ke materi yang kedua, yakni hukum syara. Nah, karena kita sudah tahu tentang hukum Islam, maka hukum syara ini mungkin lebih mudah untuk menjelaskannya. Hukum syara. Apa itu hukum syara? Saya jelaskan secara simpel saja, teman-teman sekalian. Hukum syara adalah hukum syara adalah perintah Allah atau aturan Allah kepada orang yang mukallaf. Nah, timbul lagi pertanyaan, apa itu mukallaf gitu ya. Hukum syara adalah perintah Allah kepada orang mukallaf. Nah, itu simpelnya ya. Apa itu hukum syara? Hukum syara adalah perintah Allah kepada mukallaf. Nah, apa itu mukallaf? Mukallaf itu masih satu akar kata dari taklifi tadi, yaitu beban atau tanggung jawab. Jadi mukallaf itu orangnya, orang yang diberi beban atau orang yang diberi tanggung jawab. Siapa orang yang diberi beban itu atau diberi tanggung jawab itu? Yakni orang yang sudah baligh dan berakal. Baligh itu dewasa dan berakal. Jadi orang yang sudah baligh atau berakal itu dikatakan mukallaf. Nah, jadi hukum syara adalah aturan Allah kepada orang yang sudah mukallaf atau orang yang sudah diberi tanggung jawab. Nah, hukumnya tadi mencakup hukum taklifi dan wadhi. Kalau saya sudah jelaskan hukum taklifi tadi ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mungkin saya jelaskan tentang wadhi saja. Nah, wadhi ini kalau hukum taklifi itu perintah, larangan,
pilihan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Maka wadhi ini adalah penyebab untuk kita melakukan hukum taklifi tadi, penyebab, syarat atau pencegah kita melakukan hal tersebut. Contoh, apa penyebab kita melakukan sholat 5 waktu atau sholat wajib? Karena telah masuk waktunya. Jadi penyebabnya karena sudah masuk waktu sholat. Kalau waktu sholat tidak masuk, misalnya jam berhenti begitu ya, seketika, maka kita tidak wajib sholat. Kita sudah sholat zuhur nih, tiba-tiba jam waktu di dunia berhenti. Tidak masuk waktu asar, maka kita tidak wajib sholat asar. Nah, tapi karena waktu terus berjalan, gitu kan, maka kita diwajibkan sholat. Kenapa kita diwajibkan sholat asar? Karena sudah masuk waktu asar. Kenapa kita diwajibkan sholat maghrib? Karena sudah masuk waktu maghrib. Nah, itu alasannya. Itu penyebabnya kenapa kita diwajibkan sholat. Lalu selanjutnya ada syarat. Apa syarat sah sholat? Wudu. Nah, itu kan. Apa syarat sah sholat? Wudu. Nah, lalu selanjutnya ada lagi mani atau pencegah dari kita melakukan hukum taklifi tadi. Misalnya, apa pencegah orang tidak boleh melakukan sholat? Haid, hadas besar, maka dilarang melakukan sholat. Nah, itu yang mencegahnya. Nah, itu tadi namanya adalah hukum wadhi. Nah, kalau kita sudah tahu hukum taklifi, sudah tahu wadhi, sudah tahu. Nah, itu tadi jadinya hukum syara adalah aturan Allah kepada orang yang mukallaf, kepada mukallaf, aturan Allah kepada mukallaf, mencakup hukum taklifi dan wadai. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.